Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pertama-tama kita panjatkan segala puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat hidayah dan nikmatnya lah kita bisa berkumpul kembali di sini dalam menuntut ilmu kalam ilahi di sela-sela kesibukan kita semua. Selawat serta salam semoga tercurah bagi junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Untuk kajian kali ini, alhamdulillah telah hadir Ustaz Abdul Syukur MA. Yang untuk kajian kali ini, Kaisar membahas tentang menjemput Lailatul Qadar menggapai malam 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun ya Ustaz. Baik, untuk memperjelas untuk kajian kali ini kita awali dengan kajian membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala fi ramadana lailatul qadr alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala aydan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin wa shaimat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini untuk kali yang kedua kita bertemu di bulan ini dengan nasib yang kurang lebih sama. Todongan-todongan, tapi ya insya Allah mudah-mudahan yang kita bahas pada kesempatan hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dari qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh pengikutnya yang senantiasa taat kepada ajaran agamanya ila yaumil qiyamah. Ikhwafil rahimahullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, shaimin wa shaimat, hafizakumullah. Berbicara tentang menyambut datangnya Lailatul Qadar, tentu kita akan berbicara tentang dua aspek utama. Yang pertama adalah aspek Lailatul Qadar itu sendiri, kemudian yang kedua adalah aspek teknik bagaimana kita menyambut datangnya Lailatul Qadar. Meski memang ya tentu di awal anak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita akan berbicara tentang Lailatul Qadar dan i'tikaf
sementara kita juga tidak bisa beriktikaf secara full di masjid-masjid kita. Ya, mudah-mudahan kita tidak dihukumi termasuk ke dalam kategori orang-orang yang mengatakan apa yang tidak kita lakukan. Alhamdulillah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memahami kondisi kita dan apa ma'adirah kita, sehingga kita tidak bisa melakukan itu di tahun ini. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memang menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apa bedanya dengan orang yang memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan? Nah, perbedaannya adalah terletak pada yang pertama, pada tanggal 17 Ramadan itu adalah turunnya wahyu pertama. Mayoritas ulama itu berkesimpulan bahwa turunnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketika Rasulullah SAW mencapai puncak tahajudnya di Gua Hira, ya, itu turun ayat yang pertama itu pada malam 17. Lalu apa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar? Nah, pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk menurunkan Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia. Ya, menuju langit yang pertama itu turun full satu Quran secara langsung. Baru dari situ kemudian turun kepada Rasulullah SAW satu demi satu, atau dicicil, katakanlah begitu, sesuai dengan situasi kondisi yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW dalam menyuruh manusia di jalan Allah. Nah, kemuliaan Lailatul Qadar, ya, atau malam kemuliaan itu digambarkan dalam surat Al-Qadar. Itu Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah engkau apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam beragam tafsir bisa kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan semua identik, semua homogen, memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan adalah terkait dengan ibadah yang dilakukan. Dan ada lagi yang mengkhususkan bahwa ibadah itu adalah ibadah mahdhah saja. Dan dalam artian ini sifatnya kalkulatif, bahwa kalau dalam Riyadhus Shalihin aja itu babnya itu menjelaskan tentang fadlul qiyamil lailatul qadar. Jadi orang yang berqiyamul lail atau orang yang berjaga tidak tidur pada malam Lailatul Qadar. Nah, orang yang melakukan qiyamul lail bertepatan dengan Lailatul Qadar itu nilainya sama dengan atau lebih baik bahkan daripada 1000 bulan ia beribadah dengan ibadah yang sama, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau 1000 bulan dikalkulasikan dalam bentuk tahun, itu para ulama menjelaskan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Tapi yang perlu kita tahu juga, apakah jumlah ini sesuai dengan kalkulasi yang seharusnya? Apa maksudnya kalkulasi seharusnya? Kalkulasi seharusnya itu, jadi satu malam qadar itu
lebih mulia daripada 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Ini yang belum kita teliti lagi gitu. Jadi apakah 83 tahun 4 bulan itu sudah memperhitungkan ada 1 bulan yang tidak dihitung, yaitu Ramadan, ataukah tidak? Nah ini gitu ya. Cuma tentu bagi kita yang pertama bahwa memahami keutamaan Lailatul Qadar untuk beribadah kepada Allah ini sebagai modal dasar bagi kita untuk mulai membuka spektrum atau horizon yang lebih luas. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya bahwasanya dengan meraih keutamaan Lailatul Qadar itu, ini bisa menjadi modal utama bagi kita untuk membuat peran kita atau eksistensi kita di masyarakat itu semakin signifikan. Kita memang masih bicara dalam dalam ranah yang memang dibatasi oleh para ulama ahli hadis, bahwa kemuliaan Lailatul Qadar itu semata-mata terkait dengan ibadah mahdhah. Nah, kalau berkait dengan ibadah mahdhah itu korelasinya sangat jelas antara orang yang memiliki kemuliaan itu dengan sepak terjangnya di masyarakat. Ini ada pengaruh yang sangat signifikan. Kalau kita korelasikan misalnya dengan ayat Allah yang lain tentang bagaimana kita mengajak orang lain ke jalan Allah. Karena Allah katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada ucapan yang lebih baik ketimbang orang-orang yang mengajak, orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, wa 'amila shalihan, dan senantiasa beramal saleh. Maqala innani minal muslimin, serta memproklamirkan diri bahwa dia adalah seorang muslim. Jadi ada satu hal yang seringkali tidak disadari oleh orang-orang yang menyeru orang lain ke jalan Allah. Mayoritas orang beranggapan bahwa kafaah syar'iyah itu menjadi modal satu-satunya untuk mengajak orang lain ke jalan Allah. Padahal tidak. Kafaah syar'iyah itu instrumen, sama dengan instrumen kesolehan yang lain yang tidak dalam bentuk ilmu, dalam bentuk amal misalnya, atau dalam bentuk akhlak misalnya. Itu instrumen yang penting dalam berdakwah, sama seperti halnya kafaah syar'iyah. Jadi itu instrumen. Modal utamanya apa? Modal utamanya adalah kemuliaan dirinya dalam pandangan Allah. Sebab kan dalam satu hadis qudsi dikatakan bahwa Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, maka dia akan menyeru kepada Jibril. Allah proklamirkan bahwa aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jibril memberikan kabar itu kepada seluruh penghuni langit. Jibril menyeru pada seluruh penghuni langit bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Dan seluruh penghuni langit pun mencintai orang itu. Tidak hanya itu, kemudian penghuni langit pun menyeru seluruh penghuni bumi, gitu kan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka muncul figur-figur orang-orang yang dicintai banyak orang, dijadikan panutan banyak orang. Padahal ada kadang kita lihat ilmunya biasa-biasa saja, kan gitu. Amalnya juga biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi kenapa kok sedemikian fenomenal? Nah, ini bisa jadi, bukan bisa jadi, sangat mungkin bahkan yang terjadi adalah bahwa ia memang melakukan sesuatu yang membuatnya mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu jalan yang bisa kita lakukan untuk meraih itu adalah dengan menggapai Lailatul Qadar. Nah, ini urgensi Lailatul Qadar itu. Kemudian yang kedua, kapan datangnya? Yang pertama, secara umum Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil Qur'an. Jadi di bulan Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dispesifikasi, dikhususkan lagi oleh surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan juga Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Jadi Lailah al-Mubarakah itu adalah Lailatul Qadar. Nah, lalu kapan turunnya Lailatul Qadar itu? Nah, ini baru kemudian dijelaskan oleh beberapa hadis yang disampaikan, ya, beragam riwayat, ada riwayat Bukhari, ada muttafaq alaih, ya, dan seterusnya. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW ada menyeru umat Islam, para sahabat, untuk menjaga datangnya Lailatul Qadar itu. Yang pertama di 7 hari terakhir, yang kedua di 10 hari terakhir. Ini riwayatnya memang berbeda, ya. Jadi 10 hari terakhir, Ashrul Awakhir, ini karena keumuman budaya yang diciptakan oleh Rasulullah SAW, yang lalu kemudian diikuti oleh para sahabat beriktikaf 10 hari terakhir. Tapi 7 hari terakhir itu lebih spesifik lagi. Artinya bahwa 20 hari awal Ramadan itu, ini adalah ajang bagaimana menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, tapi tetap berinteraksi dengan urusan-urusan dunia. Jadi kalau dilihat dari spiritnya, arahnya seperti itu. Di 20 hari pertama kita berinteraksi dengan Ramadan, tapi masih berinteraksi dengan urusan-urusan dunia kita. Itu masih lazim. Lalu kemudian setelah 20 hari itu selesai, maka 10 hari itu semestinya takhusus. Sudah tidak lagi ada urusan-urusan dunia. Yang ada adalah urusan Allah, urusan akhirat, urusan muhasabah. 10 hari terakhir. Nah, di tengah 10 itu ada 7 hari terakhir di mana kita memang bermohon kepada Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini jadi kalau dilihat dari logika hadisnya kelihatannya seperti itu. Gitu ya. Mana hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk menjaga Lailatul Qadar itu di malam ke-7 yang terakhir? Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, kata Rasulullah, "Uru Lailatul Qadar fil manami fis sab'il awakhir." Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara ru'yakum qad tawaqa'at fis sab'il awakhir, faman kana mutaharrayaha falyataharraha fis sab'il awakhir." Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat, ya, bahwa datangnya Lailatul Qadar itu memang pada 7 hari terakhir dari Ramadan. Maka barang siapa orang yang menghidupkan malam-malamnya, maka hidupkanlah malam-malamnya itu pada malam ke-7 yang terakhir. Jadi orang yang ingin menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka hidupkanlah malam-malam 7 hari yang terakhir. Sedangkan yang 10 hari terakhir itu ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Taharramu Lailatul Qadar fil watri minal ashril awakhir min Ramadan." Nah, ini lebih khusus lagi, Pak. Jadi bersemangatlah kita, ya, menghidupkan Lailatul Qadar, ya. Dan kata Rasulullah, fil watri minal ashril awakhir min Ramadan,
pada malam-malam ganjil dari 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Jadi kalau 10 hari terakhir itu malam ganjilnya ada berapa? 21, 23, 25, 27, 29, 5. Dari 10 ke 7, dari 7 ke 5. Kita pasti berangan-angan, andai ada lagi, kan gitu ya. Udah 5, coba kalau Rasulullah nunjukin lagi 1 gitu. Aha. Kenapa enggak begitu? Ya kalau memang begitu, seluruh waktu 29 atau 28 malam dalam bulan Ramadan itu tidak akan ramai, biasa-biasa aja. Nanti satu malam yang ditunjuk itu, tidak ada masjid yang sanggup menampung orang-orang yang beriktikaf. Gitu. Ya. Mujahadahnya juga benar. Nah, logika seperti yang Anda ungkapkan itu juga tercermin dalam hadis Rasulullah SAW yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Rasulullah SAW ini masih wa anha awalnya juga wa an Aisyah, dan dari Aisyah, kata Aisyah, qalat kana Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi, wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi. Jadi Rasulullah SAW itu sangat-sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah dalam bulan Ramadan, tidak seperti bersungguh-sungguhnya Rasulullah pada bulan-bulan yang lain. Jadi tidak sesungguh-sungguh, bukan, lebih sungguh-sungguh daripada bulan-bulan yang lain. Dan di 10 hari yang terakhir Rasulullah lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah dibanding hari-hari yang lain dalam bulan Ramadan. Nah itu maka logikanya seperti itu. Tinggal bagi kita yang memang bekerja menjadi karyawan, kita tidak mungkin kan mengajukan cuti secara bersamaan di 10 hari terakhir. Tentu akan kosong ini, kan gitu ya. Ya tapi bisa misalnya ditata dengan bergiliran. Tahun depan misalnya ada 5 orang atau 10 orang yang mendapatkan cuti di Ashrul Awakhir. Tahun depannya begitu terus. Jadi nanti pada gilirannya kita semua akan bisa melakukan itu. I'tikaf pada Ashrul Awakhir khusus memang sudah tidak berinteraksi lagi dengan urusan-urusan dunia. Nah ini masalah masalah Lailatul Qadar. Lalu kunci utamanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah dengan beriktikaf. Ya, karena memang Rasulullah SAW dan para sahabat itu tidak keluar dari masjid selama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Banyak riwayat yang menjelaskan. Termasuk dalam kitab tafsir pun dijelaskan, ada dalam tafsir Al-Marwazi misalnya, itu dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bahkan pada Ramadan terakhir menjelang beliau wafat, Rasulullah itu beriktikaf di bulan Ramadan itu 20 hari. 20 hari. Jadi memang betul-betul iktikaf itu tidak seperti yang kita lakukan. Yang kita lakukan kan malam ya kita ke masjid iktikaf gitu ya. Ya pagi ya kita tetap masih memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Terus seperti itu. Tapi ada tujuan utama yang tidak tercapai ketika kita melakukan pola iktikaf seperti itu. Jadi memang iktikaf yang dikehendaki oleh Rasulullah yang juga kemudian diikuti oleh para sahabat, memang semata-mata itu urusannya sudah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, di mana kita bertilawah setiap saat, setiap waktu. Ada kajian-kajian talabul ilmi, itu juga nilai fardhah, ya, bahkan lebih tinggi nilainya ketimbang kita bertilawah. Kemudian selain tilawah dan ta'lim, ada juga kita mengisi hari-hari dalam iktikaf itu dengan tasbih, tahlil, tahmid, gitu kan. Seluruhnya memang waktu-waktu iktikaf itu kita persembahkan untuk Allah, bermuhasabah, yang kita lihat perilaku-perilaku atau kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan.
Jadi memang kalau boleh dikatakan ini adalah bukti sinerginya syariat Islam itu dengan sunnatullah yang berlaku di alam. Ya sudah, kalau kita lihat kalau kita ibadah haji saja, tawaf mengelilingi Ka'bah, ya kan? Itu lihat bagaimana perputaran galaksi kita, ya kan? Semua itu kita termasuk planet bumi itu bertawaf mengelilingi matahari, polanya sama. Nah, bagaimana dengan i'tikaf? Kita lihat i'tikaf ini juga berlaku bagi makhluk Allah yang lain. Ketika mereka melakukan proses metamorfosa, ulat berubah menjadi kupu-kupu, i'tikaf dia dalam kupu-kupu. Nah, permasalahannya hanya bahwa mereka bertasbih kepada Allah dan kita tidak memahami bahasa tasbih mereka kepada Allah. Yang kita kenal itu proses metamorfosa. Padahal pada hakikatnya itu adalah proses tasbihnya seekor ulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lalu kemudian dengan kehendak Allah ia bisa berubah menjadi makhluk yang lebih indah. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana kalau tuh ulat i'tikafnya seperti kita. Malam dia ada di kepompong, siang dia keluar dari kepompong, malam masuk lagi, kira-kira jadi kupu-kupu atau enggak kira-kira? Kalau jadi seperapat aja kan itu nggak lucu ini kan, dan tidak baik, tidak maksimal hasilnya. Ya. Nah, baru kemudian kita bicara tentang i'tikaf. Secara teknis, i'tikaf itu juga ada rambu-rambunya. Yang pertama, kapan pelaksanaan dan kapan berakhir. I'tikaf itu dimulai pada tanggal 20 Ramadan setelah ghurub, setelah terbenam matahari. Itu mulai malam pertama i'tikaf. Lalu selesai kapan? Ada dua. Yang pertama, selesai pada tanggal 29 Ramadan, ya, pada tanggal 29 Ramadan setelah ghurub, ya. Tapi yang lebih afdal adalah keluar dari tempat i'tikaf itu setelah Id. Ya, ini yang lebih afdal. Jadi kita keluar dari tempat i'tikaf kita itu setelah kita selesai melaksanakan salat Id. Ini lebih afdal. Lalu apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang beriktikaf? Seluruh ibadah mahdhah, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh para mu'takifin, orang-orang yang beriktikaf. Apa yang mubah? Ada beberapa hal yang masih bolehkan, ya, dalam artian kan kata i'tikaf itu makna asalnya adalah berdiam diri. Jadi ketika kita keluar dari tempat kita berdiam, pada hakikatnya i'tikaf kita batal. Tapi masih ada rukhsah, artinya ada kita keluar dari tempat i'tikaf itu, tapi i'tikaf kita tidak batal. Ya. Apa yang membuat itu tidak batal? Atau aktivitasnya seperti apa? Segala sesuatu hajat yang tidak mungkin terwakilkan, itu boleh kita keluar dari tempat i'tikaf. Jadi kalau selagi masih bisa diwakilkan, wakilkan. Kalau tidak bisa diwakilkan, boleh kita keluar. Tapi dengan catatan setelah hajatnya selesai, tidak mampir, langsung kembali ke tempat i'tikaf kita. Mana diantaranya? Mengantarkan istri. Seperti ketika istri berkunjung kepada kita di tempat i'tikaf kita, lalu kemudian tidak ada yang mengantarnya pulang, maka kita wajib mengantarkan istri kita pulang. Seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW terhadap Safiyah. Selesai mengantar Safiyah, Rasulullah kembali lagi ke masjid. Selesai mengantar istri, kembali lagi ke masjid. Apalagi hajat,
baik hajat yang membuang-buang atau hajat yang konsumtif. Ketika misalnya tempat i'tikaf kita tidak disediakan makan dan minum, maka kita harus pergi ke tempat makan dan minum. Nah, untuk makan dan minum itu pun dibolehkan keluar dari tempat i'tikaf tanpa membatalkan i'tikaf. Setelah selesai kembali ke masjid. Kemudian yang dilarang ketika kita i'tikaf, yang pertama keluar dari tempat i'tikaf tanpa alasan syar'i. Nggak ada perlu apa-apa, tahu-tahu keluar aja. Gitu kan, begitu lah, kok keluar mesti dibatas. Atau berhubungan dengan istri. Sekalipun di malam hari, di bulan Ramadan itu dibolehkan, tapi bagi seorang yang i'tikaf, batal i'tikafnya dengan berhubungan dengan istri. Kalau sekedar berpegangan tangan tanpa syahwat, itu para ulama masih ada yang tidak batal. Artinya berpegangan tangan tanpa syahwat. Tapi kalau repot juga kan, kalau misalnya sudah 7 hari gak ketemu istri datang berkunjung ke kita, salaman, itu ada rasa rindu, ada kangen gitu kan. Begitu bersentuhan ada getaran-getaran birahi, itu membatalkan itu. Ya. Kita lihat bagaimana berdiam itu Rasulullah SAW saking di masjid gitu ya, nggak keluar-keluar. Itu Aisyah melihat Rasulullah rambutnya itu sampai berantakan, aut-autan kalau kata orang Sunda itu, aut-autan rambutnya. Kemudian Aisyah berinisiatif untuk membawa sisir kepada Rasulullah SAW dan disisirnya lah rambut beliau. Apakah kemudian Rasulullah keluar dari masjid? Enggak. Rasulullah menghampiri sisi masjid yang ada jendelanya, kemudian meletakkan kepalanya di jendela, dan dari situ Aisyah kemudian menyisir rambut Rasulullah SAW. Di satu sisi betapa Rasulullah, padahal Rasul kalau dia mau keluar juga gak apa-apa kok, gitu kan? Dia nggak. Di satu sisi, tapi di sisi lain memang ada romantika yang luar biasa dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang bahasa buku, bahasa tulisan itu banyak mereduksi fakta yang sesungguhnya. Sebagaimana pada sisi fiksi, bahasa tulisan itu banyak melebih-lebihkan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah, itulah bahasa tulisan memang seperti itu. Nah, jadi dalam beriktikaf itu memang semata-mata kalau boleh dikatakan uzlahnya kita itu mestinya memang dalam iktikaf itu. Cuma kira-kira subhanallah kapan gitu kita bisa full iktikaf 10 hari, sudah tidak memikirkan lagi urusan-urusan dunia kita. Tapi ya mudah-mudahan insya Allah kita semua untuk berikan kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan beriktikaf pada 10 hari terakhir di salah satu Ramadan dalam kehidupan kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu? Masih ada sampai 15 menit lagi insya Allah untuk tanya jawab. Barangkali nanti ada hal-hal yang ingin didiamkan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa ditarik kesimpulan bahwa ada satu tambahan pengetahuan bahwa Al-Quran turunnya pada malam Lailatul Qadar, pada ujian Quran. Ujian Quran itu turun wahyu pertama kali. Dan kunci untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah dengan beriktikaf. Dengan tulisannya kan itu. Baik, untuk memperluas wacana bisa saya tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan kan, apakah ada indikasi atau seseorang yang ingin mendapatkan panggilan itu pada ada perubahan apa? Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustaz, tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu Ustaz, mohon dikasih pencerahan. Terus apa kita merugi gitu kalau kita kerja terus kira-kira jam 10 kita ke masjid terus pulang jam 3 pulang lagi ke rumah tuh bagaimana Ustaz? Banyak pulangnya kayaknya Ustaz. tapi ada usaha untuk mencoba itikaf gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya setidaknya setengah dari 1.000 lah. Baik, yang pertama tadi pertanyaannya tentang indikasi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ini terkait dengan pertanyaan yang kedua dari Ustaz kita. Bahwa sumber-sumber yang menjelaskan tentang tanda-tanda zahir datangnya Lailatul Qadar secara ulum syar'i itu tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat dasarnya. Cuma memang ya kita ihtiram sajalah terhadap pendapatnya para ulama sekalipun landasan yang kuat. Yang pertama bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu keutamaannya mirip seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi kelihatan perubahannya. Ya. Jadi kalau ditanya adakah indikasi suluk atau akhlak pada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, jelas ada. Jadi kalau kita analogikan dengan haji, karena haji itu juga ada yang mabrur, ada yang mardud. Mabrur dan mardudnya itu urusan Allah, kita nggak tahu. Kan ada orang yang beribadah haji di sana jalan-jalan aja, ada. Pulang-pulang disebut Pak Haji dan Bu Haji, kan gitu. Kita nggak tahu. Tapi bagi orang-orang yang memang sungguh-sungguh beribadah haji, itu tanda-tandanya jelas. Akhlaknya lebih baik daripada ketika ia belum menunaikan ibadah haji. Akhlaknya lebih baik, ibadahnya lebih kuat, gitu ya. Imannya lebih bersih, gitu. Ketakwaannya lebih istiqomah. Ini tanda-tandanya. Demikian dengan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, gitu. Bisa dilihat dari bagaimana suluknya, bagaimana akhlaknya, gitu ya, bagaimana sifatnya. Itu juga mengalami perbaikan-perbaikan dari ketika ia belum mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, sesungguhnya anggapan kita terhadap orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan tidak itu juga sebetulnya harus dikoreksi juga. Sebab murni sesungguhnya kemuliaan orang yang beribadah pada Lailatul Qadar itu urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Jadi jangan lalu kemudian kita terseret pada pada anggapan yang sebetulnya tidak tepat juga. Dia dapat Lailatul Qadar tuh, jadi begini jadi begitu, termasuk seperti yang saya jelaskan di awal itu juga sebetulnya masih perlu dikoreksi. Jadi akan sama katakanlah tata anggapannya kepada orang yang melihat tanda-tanda orang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Melihat mayatnya, mukanya jelek begitu besar, su'ul khatimah pasti. Itu tidak baik. Sebab orang kalau dia mati karena serangan jantung, gak ada yang mukanya bersih. Tidak ada. Semua mukanya kelam, kebiru-biruan, gitu kan? Ya, jadi ada anggapan, kalau husnul khatimah meninggalnya senyum, di dahinya ada embun seperti keringat, begitu ya. Itu pun dalil-dalil itu tidak kuat sebetulnya. Tidak kuat. Yang kuat adalah
Jangan engkau mengucapkan apa-apa bagi orang yang sudah mati kecuali khair, kecuali yang baik-baik. Itu yang paling kuat, sahih. Gitu. Ya. Jadi menilai seorang yang mati bagus tidaknya dari bentuk fisik ketika ia mati tidak baik. Sama dengan tidak bijaksananya kita mengharap dapat Lailatul Qadar itu supaya ada kemudahan-kemudahan duniawiyah yang kita dapatkan. Tidak bijak. Jadi mestinya memang kita mendapatkan itu untuk Allah, dari Allah, oleh Allah, untuk Allah aja. Gitu. Cuma memang ada sebagian kalangan yang melihat bahwa ada loh kemuliaan, pasti ada, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari tanda-tandanya, ya tentu ciri-ciri akhlaknya menjadi lebih baik, sifat-sifat buruknya itu menjadi tereliminir, tergantikan dengan sifat-sifat yang baik seperti itu. Nah, lalu kemudian ciri-ciri alam, ciri-ciri zahir dari datangnya Lailatul Qadar. Ada sebagian ulama yang menjelaskan datangnya Lailatul Qadar itu pada malam itu langit tidak mendung, tapi juga tidak berbintang. Tidak ada bintang, tidak mendung. Kemudian angin tidak berhembus. Ya kalau tidak berhembus nol, nggak mungkin. Tapi ketenangan itu sedemikian terasa sehingga lambaian daun pun nyaris tidak terlihat. Tidak ada hujan. Jadi kalau sudah wah nggak ada bintang, nah tahu hujan. Bukan. Nah ada juga orang yang melihat justru Lailatul Qadar itu bisa dilihat setelah Lailatul Qadar itu lewat. Jadi langit bersih itu besoknya, nggak panas, nggak dingin, itu besoknya, gitu ya. Nah, jadi ada pengalaman pribadi salah seorang ikhwah yang pada satu malam dia ada perasaan, kayaknya ini malam Lailatul Qadar. Memang syukur aja, perasaan aja gitu. Nah, tapi besok paginya dia itu subuh harus sudah berangkat ke tempat lain dengan menggunakan pesawat. Nah, di pesawat itulah pada jam 7, jam setengah 8 ia melihat kiri kanan itu langit bersihnya luar biasa. Dan ketika dia landing turun, itu dia tidak merasakan panas, juga tidak mendung. Suasananya tentram. Oh, berarti semalam betul Lailatul Qadar. Nah, jadi ciri-cirinya bisa dilihat setelahnya, gitu. Setelah Lailatul Qadar itu turun. Sebab ada bekas-bekas tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi bekas-bekasnya memang begitu. Nah, bagi kita yang lebih aman adalah membersihkan hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, kemudian beriktikaf kita selama 10 hari terakhir, insya Allah salah satunya mesti ada Lailatul Qadar yang kita beribadah di dalamnya. Allahumma shalli. Baik, dari rekan-rekan tempatnya ada yang ingin ditanyakan? Ada yang Bapak Ibu? Kalau itu saya yang nanya, Ustaz. Oh gitu. Oh gitu ceritanya. Jadi makan jeruk. Amalan apa yang paling utama saat Lailatul Qadar ya? Lalu yang kedua, apakah benar ada amalan Lailatul Qadar itu berubah qadar tahunan gitu? Jadi berubah qadar satu itu ada beda sama satu tahun gitu. Ya. Yang jelas pertanyaan yang kedua Ana tidak tahu apakah Lailatul Qadar itu bisa merubah takdir kita selama 1 tahun ke depan. Ana belum tahu itu. Tapi yang pertama, amalan yang dilakukan yang paling afdal dilakukan pada Lailatul Qadar adalah 2 hal saja. Yang pertama, berjaga
tidak tidur. Satu malam itu tidur. Kemudian yang kedua melaksanakan qiyamul lail. Ya, melaksanakan qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu 11 rakaat itu minimal. Ya. Kalau kita bisa meniru subhanallah siapa? Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau itu dalam satu malam itu tidak kurang dari 1000 rakaat qiyamul lail. Oh, subhanallah. Itu perempuan loh. Enggak ada laki-laki yang kuat qiyamul lail 1000 rakaat, itu enggak ada. Makanya begitu ada ulama besar sekelas Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama luar biasa. Satu riwayat mengatakan Sufyan Ats-Tsauri itu muridnya saja bisa berjalan di atas air. Muridnya saja. Sufyan Ats-Tsaurinya gimana? Luar biasa. Tapi begitu melamar siapa? Rabi'ah al-Adawiyah untuk dijadikan istrinya, ditolak oleh Rabi'ah. Luar biasa. Orang semulia Sufyan Ats-Tsauri ditolak oleh Rabi'ah. Ya. Nah, jadi tidak ada laki-laki yang kuat qiyamul lail 1000 rakaat. Yang ada adalah perempuan. Subhanallah. Jadi amalan yang paling afdal dilakukan pada Lailatul Qadar adalah berjaga dan qiyamul lail. Lalu bagaimana ketika kita jeda? Maka ada doa yang sangat dianjurkan untuk senantiasa dilafalkan, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus baca itu. Insyaallah dengan begitu kemuliaan Lailatul Qadar itu bisa terhidupkan pada aktivitasnya. Baik, seperti itu juga. Ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada 15 menit ke depan. Iya. Yang pertama bahwa adanya perempuan-perempuan yang beriktikaf seperti halnya laki-laki beriktikaf itu terjadi belakangan. Di masa Rasulullah SAW dan para sahabat tidak disebutkan ada perempuan-perempuan yang ikut beriktikaf di masjid bersama Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, jadi bagaimanakah seorang perempuan itu beriktikaf? Mereka beriktikaf di rumah-rumah mereka. Jadi ketika mereka pada malam Lailatul Qadar itu mereka qiyamul lail di rumahnya, maka mereka pun bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu. Itu yang kedua. Kemudian bagaimana dengan perempuan yang haid? Salah satu syarat mu'takifin atau orang, katakanlah orang yang ingin menjemput datangnya Lailatul Qadar adalah bersih dari hadas dan nifas.
bersih dari hadas besar dan nifas, termasuk diantaranya haid. Jadi kalau orang dalam keadaan haid, ia bisa nggak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar? Secara fikih tentu tidak bisa. Ya, secara fikih tentu tidak bisa karena syaratnya tidak mencukupi. Jadi memang itulah kelebihan dan kekurangan antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan di satu sisi itu memang tentu merasa itulah kekurangan, tapi kelebihannya bahwa mereka itu mendapatkan jatah berbuka yang lebih banyak dibanding laki-laki. Ya, gitu. Jadi kalau ditanya mungkinkah seorang yang haid itu atau yang sedang berhalangan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, secara fikih memang tidak mungkin. Tapi insya Allah kan durasi durasi haid itu juga tidak menetap pada tanggal yang sama. Sebagaimana halnya Ramadan juga itu kalau dibandingkan dengan bulan-bulan penanggalan Syamsiah, itu akan bergeser lebih cepat, kurang lebih 10 hari. Kan ibu-ibu juga begitu. Insya Allah tidak setiap Ramadan, tapi masih ada salah satu atau beberapa Ramadan dalam hidup seorang wanita di mana pada ashrul awakhir memang dia dalam keadaan bersih. Jadi di saat bersih itu saja ia bisa melakukan qiyam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Kita akhiri saja kajian untuk kali ini. Semoga apa-apa yang kita terima bisa kita terapkan di hampir hari-hari terakhir bulan Ramadan. Sedikit pengumuman untuk rekan-rekan awal dan ikhwan sekalian, bahwa PKPU yang ingin menaikkan zakat bisa datang langsung ke gerai debat KPKPU di gedung B2 atau hubungi ke nomor 021 nomornya 0897 85 47 088. Bisa nanti bisa dijemput. Dan pengumuman satu lagi untuk ikhwan dan akhwat yang memegang tabungan peduli, alat yang diambil diserahkan dikembalikan ke gerai ke KPU di gedung B2. Kita akhiri saja untuk kajian kali ini dengan